Yusuf Malik, kamu NIM berapa? 2020 11233, Bu. Oke. Ada lagi yang belum atau terlewat? Ya. Oke. Izinnya suruh WA ke saya ya nanti ya. Baru saya bisa ganti. Ya. Bu. Ya. Saya Kevin Rumah Horbo, Bu. Siapa? Kevin Rumah Horbo, Bu. Kevin, baru masuk. Ya, Bu. Bagaimana teman-teman yang lain? Diizinkan? Izinkan, Bu. Oke. Izinkan, Bu. Oke, sudah saya ganti presensinya. Ada lagi sebelum saya mulai? Oke, tidak ada ya. Oke. Jika tidak ada, hari ini kita akan bahas tentang hukum satu termodinamika dan proses-proses termodinamika itu sendiri. Ya, itu merupakan pertemuan ke-14 yang sebentar lagi memang kita UAS ya. UAS kalian ini untuk yang angkatan 2020 berarti di tanggal 25 Januari. Nah, oke, mungkin nanti ada beberapa terkait hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika yang akan kita bahas. Saya langsung ke materi saja. Oke, hari ini kita bahas tentang hukum termodinamika. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah tahu apa sih itu hukum termodinamika. Silahkan yang sudah Oke, langsung saja. Hukum termodinamika. Jadi pengertian dari termodinamika itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan ya. Kemudian secara umum ini pengertian dari termodinamika ini kajian mengenai kalor atau panas yang berpindah. Jadi dari satu benda bagaimana benda itu bisa panas dari benda tersebut bisa berpindah ke benda yang lain. Ini terkait dengan hukum termodinamika. Gitu ya. Kemudian terkait dengan hukum termodinamika sendiri pasti ada usaha yang dilakukan. Apa sih usaha yang dilakukan? Nah, termasuk dengan usaha luar ya yang dilakukan oleh suatu sistem. Misalnya tadi suatu benda tadi ya. Nah, ini jika kalor ditambahkan atau dipanaskan atau kalor ini dikurangi atau didinginkan terhadap sistem. Nah, ini maka akan ada usaha yang terjadi pada benda tersebut. Usaha apa tentunya? Menyerap ataupun melepaskan. Bisa menyerap ketika dia ditambahkan kalornya atau dipanaskan. Bisa sifatnya itu adalah mengurangi ya atau melepaskan ketika benda tersebut
ini didinginkan. Nah, jika kalor diterapkan kepada gas yang menyebabkan perubahan volume gas, usaha luar akan dilakukan oleh gas tersebut, ya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gas ketika volume berubah dari volume awal V1 menjadi volume akhir V2 pada tekanan yang konstan dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan terhadap volume. Jadi kita bisa mengatakan bahwa W atau usaha ini sama dengan rho ya, sama dengan P ya, tekanan di sini ya. P dikali delta V. Delta V ini adalah volume awal. Ya. Jadi di sini P dalam kurung V2 dikurangi dengan V1. Itu untuk usaha. Nah, secara umum, usaha dapat dinyatakan sebagai integral tekanan terhadap perubahan volume yang ditulis sebagai W sama dengan integral batas bawahnya adalah V1, batas atasnya harusnya ini V2 ya. Integral ya kan, P dikali dV. Kenapa dV? Karena di sini terkait dengan perubahan volume yang kita akan hitung. Kemudian di dalam proses atau sistem pelepasan atau pendinginan tadi, dalam tentunya gas ideal, ini pasti ada usaha, kemudian ada energi ya. Nah, energi dalam ini kita lambangkan dengan U, yaitu suatu gas yang berada dalam suhu tertentu dikatakan memiliki energi dalam. Nah, energi dalam gas berkaitan dengan suhu gas tersebut dan merupakan sifat mikroskopik gas tersebut. Nah, meskipun gas tidak melakukan atau menerima usaha, tetapi gas tersebut dapat memiliki energi yang tidak tampak, tetapi terkandung di dalam gas tersebut yang hanya dapat ditinjau secara mikroskopik. Jadi kita hanya bisa mengamati secara mikroskopik. Berdasarkan teori kinetik gas, ini kita mengulas sedikit ke belakang. Nah, ini gas terdiri atas partikel-partikel yang berada dalam keadaan gerak yang acak. Artinya, ketika kita menemukan suatu bejana kosong, kemudian bejana tersebut terisi gas, maka partikel-partikel yang ada di dalam bejana kosong tersebut, artinya katakanlah sebuah tabung gitu ya, kalau kita mau amati dengan secara mikroskopik, maka gas ini bergerak secara acak di dalam suatu bejana tersebut. Nah, gerakan partikel ini disebabkan energi kinetik rata-rata dari seluruh partikel yang bergerak. Nah, energi kinetik ini berkaitan dengan suhu mutlak dari gas tersebut. Jadi, energi dalam dapat ditinjau sebagai jumlah keseluruhan energi kinetik dan energi potensial yang terkandung dan dimiliki oleh partikel-partikel dalam gas tersebut, tentunya dengan skala mikroskopik. Dan energi dalam gas ini akan sebanding dengan suhu mutlak gas. Oleh karena itu, perubahan suhu gas akan menyebabkan perubahan energi di dalam gas tersebut. Nah, ini secara matematis perubahan energi terputus ya. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Sudah ya? Masih. Tadi sempat terputus. Bisa. Oke, saya lanjut. Nah, ini secara matematis, perubahan energi dalam gas ini dinyatakan untuk gas monoatomik, artinya gas yang sifatnya adalah sama, tunggal. Ini delta U atau delta energinya, jumlah keseluruhan energi, sama dengan 3/2 N R delta T. N-nya adalah berapa banyaknya, R-nya adalah berapa
jar-jarinya ya, delta T-nya adalah perubahan waktu, atau bisa dikatakan perubahan temperatur. Temperatur di sini ya. Kalau T kecil baru waktu. Nah, untuk gas diatomik, artinya gas yang sifatnya ini terdiri dari beberapa, ini sama dengan delta U-nya adalah 5/2 NR delta T. Gitu. Nah, usaha ini kita bisa sebutkan dengan W. Usaha alias kerja merupakan proses perpindahan energi melalui cara-cara mekanis. Yang pertama, usaha dalam gerak translasi, di mana rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Gitu ya. Kemudian usaha dalam gerak rotasi, tau dikali dengan tetanya. Berapa sih sudutnya? Pergeserannya terjadi berapa? Gitu kan ya. Nah, kemudian usaha pada termodinamika. Nah, ini yang sedikit berbeda ya tadi ya. Kita sudah sebutkan di awal bahwa W sama dengan P dikali dengan delta V. Delta V tentunya tadi apa? Perubahan apa? Ada yang tahu? Volume. Ya. Kemudian yang terjadi adalah kalor tadi, karena tadi mau perpindahan kalor ya dari gas ideal misalnya menjadi hukum termodinamika 1, itu kronologisnya adalah ada pelepasan pada partikel tersebut atau pada benda tersebut, salah satunya adalah pelepasan kalor. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan akan berhenti hingga suhu kedua benda sama. Kalor bukanlah satu jenis energi, melainkan energi yang berpindah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Jadi apakah selalu berpindah, Bu? Ya, ketika terjadi perubahan suhu. Artinya, ketika dia disandingkan satu benda A dan benda B, benda A memiliki kalor jenis yang sangat tinggi, gitu kan ya. Kemudian benda B memiliki kalornya rendah. Nah, apakah keduanya akan berpindah? Tidak tentunya. Benda A ini akan memindahkan kalornya ke benda B sehingga suhu antara A dan B ini sama. Gitu. Jadi ada yang sifatnya melepaskan dan ada yang sifatnya menerima. Nah, proses yang terjadi pada termodinamika gas ini yang pertama adalah proses isobarik, di mana proses tersebut merupakan proses perubahan keadaan gas pada tekanan yang tetap. Persamaan untuk proses isobarik adalah V dibagi T sama dengan C. Atau kita bisa pakai, misalnya diketahui adalah volume dan temperaturnya, berarti volume 2 dibagi dengan temperatur 2 sama dengan volume 1 dibagi dengan temperatur 1. Nah, ini terkait dengan proses isobarik ini, dia mengacu pada hukum Gay-Lussac ya, sedangkan rumus usahanya pada hukum Gay-Lussac ini adalah sama, W sama dengan P kali delta V ya, atau kita bisa sebutkan P-nya dikali dengan V2 dikurangin V1. Kemudian jadi ada proses isobarik, kemudian ada proses isochorik, yaitu proses perubahan gas pada volume yang tetap. Nah, persamaan keadaan untuk proses isochorik adalah P, volume, dibagi dengan T sama dengan C. Tentunya berbeda ya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah V dibagi dengan T sama dengan C, isobarik. Kalau isochorik, ini ada proses, ada P-nya di sini ya, proses isochoriknya dibagi dengan T, volume dibagi dengan T. Karena kita asumsikan V-nya tetap, maka P dibagi dengan T sama dengan C. Bisa kita buat P2 dikurangi dengan T2.
Ini adalah P, ini adalah tekanan ya. Tekanan pada gas. Oke, kemudian yang proses ketiga adalah proses isotermal. Nah, jika proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan, proses ini dinamakan proses isotermal atau isotermik karena berlangsung dalam suhu yang konstan. Tidak terjadi perubahan energi dalam dan berdasarkan hukum satu termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, artinya Q sama dengan W. Persamaan keadaan untuk proses isohorik ini dia menggunakan hampir sama dengan proses yang terjadi pada isotermal ini sama seperti isohorik, yaitu PV dibagi dengan T sama dengan C. Ya. Atau dia berbanding lurus, PV berbanding lurus dengan C. Dan berbanding terbalik dengan T. Nah, kemudian yang keempat, proses adiabatik. Yaitu proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk ke atau keluar dari sistem. Yaitu Q-nya kita anggap bahwa sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang biasa kita gunakan. Oke. Dengan gamma sama dengan 1 merupakan hasil perbandingan kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume itu tetap. Nah, yang disebut dengan konstanta Laplace. Nah, usaha yang dilakukan oleh sistem atau bisa juga kita bilang gas ya, ini hanya mengubah energi dalam sebab tidak menerima ataupun melepas kalor. Besarnya usaha yang dilakukan oleh sistem dapat ditentukan dengan menerapkan rumus umum usaha. Maka diperoleh persamaan W sama dengan 1 per gamma dikurangi dengan 1 P1 dikali V1 dikurang P2 dikali V2. Nah, masuk ke hukum satu termodinamika. Tadi yang sebelumnya kita bahas tentang terkaitan dengan gas ideal ya. Nah, kemudian hukum satu termodinamika ini berbunyi jika kalor yang diberikan kepada sistem, volume dan suhu sistem akan bertambah. Artinya sistem akan terlihat mengembang dan bertambah panas. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, artinya dia melepaskan ya dari sistem tersebut, volume dan suhu sistem akan berkurang. Sistem tampak mengerut dan terasa lebih dingin. Prinsip ini merupakan hukum alam yang penting dan salah satu bentuk dari hukum kekekalan energi yang dikatakan termodinamika. Nah, sistem yang mengalami perubahan dari volume akan melakukan usaha dan sistem yang mengalami perubahan suhu akan mengalami perubahan energi dalam. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi dalam termodinamika atau disebut dengan hukum satu termodinamika. Jadi, kalor yang diberikan kepada sistem akan menyebabkan sistem tersebut melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Secara matematis, hukum satu termodinamika ini kita bisa tulis sebagai Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, secara sederhana, hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika suatu benda, misalnya nih, kerupuk dipanaskan atau digoreng yang berarti diberi kalor sebesar Q. Nah, benda tersebut, si kerupuk tadi akan mengembang atau bertambah volumenya yang berarti melakukan usaha W sama dengan W dan benda tersebut akan bertambah panas yang berarti mengalami perubahan energi. Itu. Kemudian untuk hukum 2 termodinamika. Nah, ini biasanya kita kaitkan dengan formulasi Kelvin Planck yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk
membuat sebuah mesin kalor yang bekerja pada suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha menggunakan mekanik. Ya. Hukum kedua termodinamika ini juga menjelaskan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak pernah secara spontan mengalir ke arah sebaliknya. Sesuai dengan formulasi Clausius yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Nah, ini menentang sekali. Sangat tidak mungkin, impossible. Karena aliran perpindahan energi panas pada suatu benda itu dari benda yang memiliki energi panas tinggi ke energi panas yang rendah atau dingin. Nah, untuk hukum 1 dan 2 termodinamika, ini pasti kita erat sekali dengan mesin Carnot. Apa sih mesin Carnot? Adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam siklus yang disebut dengan siklus Carnot. Nah, sebuah siklus termodinamika terjadi ketika suatu sistem mengalami rangkaian atau keadaan berbeda dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, dalam siklus ini, sistem dapat melakukan usaha terhadap lingkungannya sehingga disebut dengan mesin kalor. Perumusan dari Carnot sendiri menyatakan bahwa sebuah mesin nyata atau real yang beroperasi dalam suatu siklus pada temperatur dan tidak mungkin melebihi efisiensi mesin Carnot. Nah, di sini N-nya sendiri adalah perumusan dari bentuk hukum Carnot, di mana di sini adalah delta W dibagi dengan delta QH. Sama dengan 1 per TC dibagi dengan TH. TH ini apa sih, Bu? TH ini adalah temperatur high. TC adalah temperatur low. Artinya temperatur yang rendah, ya. Kemudian kapasitas kalor gas. Nah, kapasitas kalor ini adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari suatu sampel bahan sebesar 1 K. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya stop share screen dulu. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Paris. Kan tadi di slide Ibu ada namanya proses adiabatik. Terus saya cari di Google ya, Bu, ada juga yang dinamakan proses isentropis atau adiabatis reversibel. Itu sama nggak, Bu? Terima kasih, Bu. Proses adiabatik reversibel. Dengan yang proses adiabatik. Kan ada yang di slide Ibu tadi proses adiabatik aja. Terus saya lihat di Google ada proses adiabatis reversibel, Bu. Adiabatis reversibel. Bentar ya, saya buka literatur saya dulu. Oke, proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk ke dalam ataupun keluar dari sistem, ya. Kalau adiabatis reversible ini adalah proses termodinamikanya,
ya, di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem adiabatis. Nah, tetapi untuk reversible sendiri ini prosesnya bisa langsung berbalik gitu. Artinya tidak ada hambatan atau gesekan. Tapi kalau proses adiabatik saja, ini adalah proses perubahan keadaan tanpa adanya kalor yang masuk ataupun keluar. Jadi kita asumsikan bahwa Q-nya nih sama dengan 0. Udah sampai situ saja. Nah, tetapi kalau reversible, dia mampu mereserve, artinya mengembalikan kembali keadaannya seperti semula, seperti itu penjelasannya Fariski. Espera, Erunding. Ya, Iya, Bu. iya. Jadi cukup banyak proses-proses yang terjadi pada terkait dengan fisika mekanika fluida dan panas ini. Salah satunya cukup menarik di gas ideal ya. Jadi apabila terjadi perubahan kalor pada suatu gas tersebut, maka dia tergantung prosesnya adiabatik atau kemudian isobarik ya, isotermal atau isohorik. Nah, tergantung pada situasi dan kondisi dari gas tersebut. Perubahannya seperti apa? Apakah volumenya masih tetap? Itu tetap harus diukur juga. Ataukah memang ada perubahan dari volume, maka dia termasuk di apa? Kan seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Antonius Januario, Bu, dengan NIM 2020-11-238. Oke, Antonius. Bu, untuk proses termodinamika itu ada nggak perubahan gas itu dia bisa mengalami dua proses, kayak misal dia mengalami proses isobarik sama isokorik gitu, Bu? Atau setiap gas hanya bisa mengalami satu aja, Bu? Bisa terjadi dua, ketika memang kondisi itu perubahan dari perpindahannya, perubahan panas ya yang terjadi pada benda tersebut itu cukup cepat, berlangsung cukup cepat sehingga dia bisa berubah atau mengalami dua proses sekaligus. Jadi bisa isotorik ataupun isobarik. Ataupun isobarik dulu baru dia ke isobarik. Gitu. Isobarik Baik, dulu. Bu, terima kasih, Bu. Iya. Tergantung bagaimana kondisi. Oke. Jadi bisa juga terjadi reversible, jadi mampu balik lagi, tetapi untuk kembali seperti semula itu tidak mampu, bisa. Jadi hanya sekali dalam pembalikan gitu kan ya, terjadinya ya tadi adiabatik reversible. Jadi tidak ada perpindahan kalor, Q-nya kita anggap sama dengan 0, tetapi dia bisa mampu balik lagi. Nah, untuk menjadi gas yang misalnya tergantung ya, misalnya kita adakan perubahan pada situasi di gas tersebut, dia tidak mampu balik kembali gitu loh. Bisa saja terjadi proses akuasi statik gitu. Nanti kurvanya akan berbeda. Jadi proses-proses termodinamika ini terkait dengan P dan terkait dengan tekanan dan volume, tekanan pada gas dan volume pada gas tersebut ini mempunyai bentuk kurva yang berbeda-beda ya, tergantung pada yaitu tadi bagaimana keadaan tekanannya pada gas tersebut dan bagaimana tergantung volume dari gas tersebut. Itu. Intinya pada kurva itu hanya tertulis P dan V-nya seperti apa. Tentunya juga dipengaruhi oleh temperatur. Oke, ada lagi?
Untuk materi UAS, halo, sepertinya gangguan pada sinyal saya ini ya. Dari tadi pagi nih, susah banget sinyalnya di sini. Oke, saya ulangi, kemungkinan besar untuk UAS itu saya ambil dari dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-15, termasuk termodinamika 2 ya. Proses-proses yang terjadi pada termodinamika 2. Termodinamika 1 dan termodinamika 2. Sampai di situ untuk UAS-nya. UAS masih tetap sama seperti UTS, yaitu project base ya, seperti tugas. Jadi nanti Anda mengumpulkannya berdasarkan deadline yang saya berikan. Nah, saya harap tidak ada lagi yang telat dalam pengumpulan tugas seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Asami Anggraini. Kenapa ini Asami? Raise hand. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Kemarin kan ada di soal ya Bu mengenai proses perubahan pada gas ideal. Yang tentang proses umum dan khusus. Kalau proses adiabatik, isohorik, isotermal itu termasuk proses umum atau khusus ya Bu? Proses dari proses perubahan ya Bu, seperti adiabatik, isotermik, dan isohorik itu termasuk proses umum atau khusus ya Bu? Karena di soal kemarin keluar. Nah ya saya bingung di bagian situ Bu. Jadi proses yang umum terjadi itu
Halo. Udah. Alhamdulillah, oke. Ya, jadi saya lanjutkan. Ini sempat terputus ya kayaknya. Kita bawa ya. Tadi apa untuk sifat gitu kan ya. Sifatnya jelas berbeda, tetapi untuk apa namanya, dari proses-proses yang terjadi, proses yang biasa terjadi, ini adalah proses isobarik, ya memang. Kemudian ada proses isohorik, isotermal, dan proses adiabatik. Dan beberapa tadi adiabatik yang sifatnya resolve, itu adalah bukan sifat umum, tetapi sifat khusus yang terjadi pada gas. Gitu. Termasuk juga tadi ada sifat selain itu ada sebentar. Ya, satunya saya lupa untuk sifatnya apa ya yang khususnya, tetapi untuk proses secara umum, nah itu ada 4 proses yang terjadi itu. Kemudian berdasarkan dari sifatnya. Nah, tadi sifat perpindahan kalornya tadi ada radiasi, kemudian konveksi gitu kan ya. Itu sifat-sifatnya yang biasa terjadi di dalam gas gitu ya. Gas ataupun termodinamika. Itu, Asami. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Anda lagi yang bertanya? Nggak lebih cepat ya? Mungkin takutnya bad sinyal lagi. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi ada 3 sifat umum yang biasanya mendekati dari sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, dia tidak ada interaksi antara molekul-molekul gas, tidak terjadilah interaksi tersebut. Kemudian yang kedua, pada molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan. Artinya dapat dianggap nol tadi ya. Adiabatik tadi. Kemudian dalam yang sifat ketiga, dalam satu wadah partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Tumbukan antara molekul gas maupun tumbukan antara molekul gas dengan dinding wadah ini bersifat elastik sempurna sehingga energi kinetik total molekul-molekul gas selalu tetap. Jadi ketika mereka mengalami tumbukan, molekul-molekul gasnya itu tetap. Itu salah satu ketiga sifat dari gas ideal. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk mata kuliah hari ini. Jadi nanti silahkan Anda pelajari di rumah, kemudian dipersiapkan kembali untuk UAS-nya. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan fisika, mekanika, fluida, dan panas hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu.
Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Selamat sore, Ya, saya Bu. izin live ya. Terima kasih Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu.